Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi salatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama hadir di Masjid Al-Maghfirah yang kita cintai ini. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur inilah yang diinginkan ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi Adam alaihi salam dua golongan dari keturunannya. Dikeluarkan dari punggung Nabi Adam alaihi salam dan ditampakkan kepada beliau. Dikeluarkan satu golongan yang berlapiskan cahaya indah, dikeluarkan satu golongan yang buruk rupa dan gelap. Lalu Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Ya Allah, mengapa tidak engkau samakan saja?" Tahu jawab Allah apa? "Li'anni ahbabtu an ushkar." Karena saya ini senang untuk disyukuri. Maka adanya kekafiran, adanya kemaksiatan, adanya kebobrokan, kebejatan akhlak dan moral itu, selain untuk kita benahi, adalah kita patut bersyukur bahwa kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita untuk sujud kepada patung, untuk sujud kepada batu, untuk sujud kepada pohon. Maka sebagaimana zahir kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta agar Allah juga jaga batin kita. Agar batin ini tidak pernah menghadap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti akan diuji dimanapun kita. Meskipun kita berada di kota suci, meskipun kita berada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti kita akan diuji. Seberapa kuat kita, cinta kita kepada Allah, keinginan kita untuk mendapatkan Allah, ridha Allah, keinginan kita untuk bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan diuji. Kita sudah bicara tentang hijab-hijab yang membatasi manusia dari satu jiwa ke jiwa yang lain. Nafsul ammaratu bisu, untuk naik kepada nafsul lawamah, maka ada 70.000 hijab. Dari nafsul lawamah kepada nafsul mulhamah ada 70.000 hijab. Dari an-nafsul mulhamah kepada an-nafsul mutmainnah ada 70.000 penghalang. Hijab itu penghalang. Dari an-nafsul mutmainnah kepada an-nafsul radiyah itu ada 70.000 hijab. Naik lagi ke nafsul mardiyah 70.000 hijab, sampai kepada an-nafsul kamilah ada 70.000 hijab itu. Itulah ujian kita. Anak, istri, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin. Yang pertama disebut karena kita ini laki-laki adalah perempuan.
Itu akan menghalangi kita, hati kita untuk selalu bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti akan diuji. Sebelum saya berangkat ke kota suci, kita membahas tentang apa? Salat. Dan kita sekarang berada di bulan suci Rajab. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Tidak ada, saudara, demi Allah, tidak ada ibadah seperti sholat, itu tidak ada. Tidak ada ibadah seperti sholat, nggak ada. Sholat ini puncak. Anda tahu nggak? Kalau iblis ataupun anak keturunannya ngelihat Anda lagi sujud itu, tahu nggak reaksi dia apa? Nangis dia. Celaka saya. Dulu saya diperintahkan sujud, saya tak mau sujud. Orang ini diperintahkan sujud, dia sujud. Ini kenikmatan yang sangat besar sekali, yang tidak bisa kita tukar dengan apapun. Keinginan seorang hamba untuk bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang itu sudah merasakan nikmatnya berhadapan dengan Rabbul Alamin, maka dia tidak akan ingin cepat-cepat keluar dari hadratullah. Anda diundang kepada satu jamuan, di mana di situ Anda bisa memandang apa saja yang sangat indah. Anda bisa memakan makanan apa saja yang sangat lezat. Tentu Anda tidak mau keluar dari tempat itu. Kalau kita ingin cepat-cepat selesai sholat, berarti kita ini ada sifat munafik dalam hati kita itu. Siapapun diri kita, ada sifat munafik dalam hati kita. Tidaklah kehidupan ini bagi orang yang mengerti tidak lebih daripada menunggu waktu dia menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Dan itu bagi orang-orang yang pergi ke kota Nabi Muhammad SAW dan dia punya persiapan, dia tahu, saya datang ke sini untuk apa? Saya datang ke sini untuk siapa? Dan apa yang harus saya perbuat? Masing-masing orang datang ke sana macam-macam tujuannya. Namun kalau kita lihat ada satu garis lurus, bahwa kehidupan orang yang membayar puluhan juta pergi ke sana tidak lebih dari masjid dan hotel, masjid dan hotel, masjid dan hotel. Jarak yang harus ditempuh 1 kilometer lebih berjalan kaki. Kalau hotelnya jauh mungkin 2 kilo. Dari ujung dalam Masjid Nabawi, apalagi kalau dari Masjidil Haram lebih jauh lagi itu. Ini saya baru bicara kota Madinah, karena posisi ibadah di kota Madinah, requirements atau syarat-syaratnya itu beda dengan kota Makkah. Kalau kota Madinah itu fisik kita tidak dituntut dan kita terjaga, terminimalisir, bertemu dengan lawan jenis, akan sedikit sekali kita bersinggungan dengan hal-hal yang secara personal kita tidak sukai. Tapi lain ketika Anda datang ke Makkah. Makkah itu adalah tuntutan ibadah fisik Anda, mata Anda, telinga Anda, hati Anda, itu semua dituntut betul-betul untuk menghamba kepada Allah. Maka jangan putus asa. Kalau orang itu umroh sekali belum dapat sesuatu, minta sama Allah agar pergi lagi ke sana. Dan saya berkata, seandainya ada orang membayar saya 100 miliar untuk mengelilingi seluruh dunia, tapi saya tidak diperbolehkan untuk menginjakkan kaki saya walaupun 1 jam di kota Madinah, itu tidak bisa dibandingkan 1 jam di kota Madinah dengan keliling seluruh dunia dan 100 miliar itu bagi orang yang merasakan.
Kita sudah bicara bahwa orang yang makan durian, dia bisa menceritakan rasa durian, tapi orang yang diceritakan, dia tidak bisa merasakan itu. Nah, di sini Syekh Al-Jum'ah mengatakan, lam yaktub wahidun min ahlillahi ta'ala fi tafsili dzalika. Aw ya'ti lana biqa'imatin fiha 70,000 hijab. Ala dzalika tafsil. 70.000 hijab yang kita bicarakan dari satu nafas ke nafas yang lain. Itu tidak ada satupun ahli tasawuf yang menuliskan secara detail. Hijab pertama apa, yang kedua apa, sampai 70.000. Selesai mulhamah, 70.000 lagi, terus begitu. Tidak ada yang detail menuliskan seperti itu. Nah, kalau ada udah berapa puluh ribu halaman aja itu. Berapa ratus ribu halaman harus ditulis hanya untuk menjelaskan daripada lapisan-lapisan ini. Nah, innamahum yaktubuna bil jumlah. Tapi mereka menuliskan secara global. Wa yurshidunana, dan meluruskan kita, memberikan kita petunjuk. Wa yuqarribuna lanal ma'ani ar-ruhiyah, dan mendekatkan kita kepada makna ruhiyah. Saya bahasakan ulang, kelezatan batin. Tidak ada yang lebih enak, Pak, dari sholat. Tidak ada yang lebih nikmat dari sholat. Kalau sholat di dunia ini saja enak, Pak, gimana nanti Bapak sholat di surga? Tapi kalau ada orang sholat 20 tahun belum bisa menikmati sholatnya, maka dia harus melihat, kenapa saya ini tidak bisa menikmati sholat? Rupanya saya tidak paham kepada siapa saya menghadap. Saya itu tidak paham ketika saya takbir maksudnya apa, baca doa iftitah saya maksudnya apa, ketika saya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu maksudnya apa? Apa yang diagungkan dari sebalik itu? Kalau hanya mengucap saja, ada yang komen di kanal Al-Maghfirah ini, wudu aja kok diperibet harus baca doa. Akhirnya orang jadi nggak mau wudu katanya. Namanya siapa? Pak Wahyu ya? Entah siapa itu. Ini kita diajarkan untuk terbelakang. Hadirin, Allah ini nggak mungkin macam-macam ketika mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya angkat derajat orang yang punya ilmu. Siapa mereka? Dzalika liman khasyiya rabbah, yang takut sama Tuhan. Saya tanya deh sama Anda, bisa nggak orang yang nggak ngerti makna sholat ini menikmati sholat? Sekarang begini, Anda panggil di sini orang bule yang nggak paham bahasa Indonesia, saya ceramah, dia bisa nggak nikmati ceramah saya? Lantas kenapa kita ini kok melalaikan ibadah yang sampai Nabi itu diangkat ke atas langit untuk mendapatkannya? Kita itu nggak usah jauh-jauh ngomong baca kitab lah. Kita perbaiki dulu kualitas sholat kita dan kita paham. Saya semalam itu, karena saya tidur bersama ibu saya di atas ranjang sama ibu, berdua, istri di bawah. Kamar saya 4, bukan kekurangan kamar, Pak. Lalu saya pandangi wajah ibu saya yang sakit Alzheimer itu. Ibu, ada Agis, udah tenang aja. Ibu saya tersenyum. Lalu saya ingat hadis Nabi itu. Ketika Sayyidina Abu Hurairah bertanya, ayyul a'mali afdol, amal apa yang paling utama? As-salatu ala waktiha, salat di dalam waktunya. Kan Nabi nggak mungkin sembarangan ketika mengatakan ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kenikmatan yang Allah berikan padaku dijadikan di dalam sholat. Anda percaya nggak sama Nabi sekarang? Seberapa berimannya seseorang kepada Nabi itu bisa dilihat seberapa nikmat sholatnya. Selesai. Seberapa omong kosongnya dia kepada Nabi bisa dilihat seberapa dia meremehkan sholatnya. Selesai.
Ini hakikat dan kebenaran, sepahit apapun Nabi sudah ngomong begitu. Lalu saya melihat ibu saya, dan saya ingat Abu Hurairah bertanya lagi, "Tsumma," apa lagi? "Birrul walidain." Baru saya merasakan, oh, mungkin sedikit ini maksudnya Nabi ya. Sholat itu enak, berbakti sama orang tua enak. Ada orang yang berbakti sama orang tuanya penderitaan, sholat pun penderitaan. Ini apa sih orang manggil-manggil sholat? Emang nggak bisa ya? Lebih kecil lagi suaranya manggil-manggil sholat. Tapi kita akan dihadapkan dengan realita yang seperti itu. Maka bersyukur kita tinggal di negeri yang katanya pajaknya 12% naik, tapi kita masih diperbolehkan untuk naruh ini di bawah, Pak. Ya Allah. Rasulullah itu ketika dilempari batu oleh orang-orang Taif, duduk di kebun anggurnya Utbah bin Rabi'ah, ketemu dengan Adas. Apa sih doanya? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau engkau enggak marah sama aku, terserah ya Allah. Jadi tidaklah Rasulullah itu minta kepada Allah, melainkan karena bentuk penghambaan. Bukan Rasulullah meragukan kalau Allah itu memberi. Kalau kita, makanya saya minta ketika saya tawaf itu apa? Allahumma rzuqni sirras shalah, asrarus shalah, wa asraruz zakah, wa asrarus siyam, wa asrarul hajj, wa asrar syahadatain. Ya Allah, kasih aku rahasia yang kau simpan di dalam sholat, rahasia yang kau simpan di dalam zakat, rahasia yang kau simpan di dalam puasa, rahasia yang kau simpan di dalam haji, rahasia yang kau simpan dalam syahadatin, dan apa yang kau berikan kepadaku dari kebaikan, tolong diberikan kepada semua umat Islam, baik itu yang Wahabi, yang Syiah, semuanya kasih ya Allah, sehingga kami bisa sama-sama menghamba kepadamu. Gak kerasa. Makanya saya tadi sholat sunnah di tempatnya Ustadz Nu'man, selain karena mencari keberkahan guru-guru yang pernah jadi imam di situ, juga saya melihat ada motif raudhah di situ, motif Masjid Nabawi. Pagi-pagi kita tidur kadang setengah 11, jam 2 sudah bangun 8 derajat Celcius, dingin, hujan. Tidaklah yang membuat kita itu bangun melainkan karena kita rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang mengatakan ini syirik, dia adalah orang yang paling tidak faham kepada Tuhannya. Karena mendekat kepada Nabi, mencintai Nabi lebih dari siapapun kecuali Allah adalah perintah agama. Mohon maaf ini. Ada video, saya ini sebenarnya tidak suka mengomentari, karena aib saya lebih banyak. Tapi saya takut kalau saya tidak komentari ini, nanti orang semakin menyimpang cara berpikirnya. Ada seorang seniman bertanya kepada seorang Habib. Habib ini viral. Habib yang sering podcast lah pokoknya. Seniman ini, beliau bertanya, ya karena beliau bukan fannya ilmu agama, ya wajar saja beliau mengatakan begitu. Mungkin karena perasaannya bertanya beliau itu. Habib, nyuwun sewu, kita ini kan katanya diajarkan bersolawat kepada Nabi. Tapi kalau saya sebelum mendoakan Nabi, saya mendoakan ibu saya dulu, baru saya mendoakan Nabi. Saya tanya sama Anda, ini statement kayaknya indah betul kan? Kelihatannya. Saya mendoakan ibu saya, baru saya mendoakan Nabi. Ibu ini soalnya. Habib itu menjawab, yang memerintahkan kita untuk taat sama ibu itu Nabi, berarti mendoakan ibu itu adalah sebenar-benarnya sholawat. Ini ngawur. Anda harus paham, dari segi logika dan dari segi rasa, ini sangat tidak benar. Dari segi dalil, ini tidak benar. Oke, sekarang dari segi rasa. Saya punya ibu, dan saya mencintai ibu saya. Sangat mencintai ibu saya, bukan lip service, bukan orang yang hanya pada saat hari ibu aja. Ya enggak? Yang pada saat hari ibu posting, selamat hari ibu. Habis itu nggak pernah dijengukin ibunya, nggak pernah diurusin ibunya. Nggak. Saya sangat mencintai ibu saya.
Tapi haram bagi saya mencintai ibu saya lebih daripada Rasulullah. Itulah rahasia. Kalau kita mau berpikir, ibu kita punya ibu. Mana yang harus lebih dicintai, ibu kita atau nenek? Kalau kita jawab ibu kita yang lahirin siapa? Nggak bakal ada ibu kita kalau nggak ada. Terusin sampai ke atas, ayo. Ketemu siapa? Paling ujung. Nabi A. Oke, saya tanya sama Anda. Nabi Adam ketika di hari kiamat nyari siapa? Nabi Adam. Nanti di hari kiamat minta tolong siapa? Nabimu? Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena membawa nama Nabi. Tapi kan orang tidak sedalam itu mikirnya kan. Jadi saya bilang nggak apa-apa kalau dia mau jawab begitu. Cuman kalau bapak tersebut, seniman tersebut mengatakan begitu karena memang seniman nggak apa-apa. Tapi kalau Anda sebagai seorang dalam tanda kutip didakwa sebagai pemuka agama, Anda harus berhati-hati. Oke, secara teks. Saya ini cintanya palsu kepada Nabi. Nggak pantas saya ini ngomong begini sebenarnya. Cuman ini hanya menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan. Bahkan saya yakin Habib itu dan seniman itu lebih cinta Nabi daripada saya. Cuman statement itu harus diluruskan. Mana berani manusia itu mengklaim dia paling cinta sama Nabi. Tidak ada. Semua orang itu sangat mencintai Nabi. Antum ada di sini karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum nggak cinta kepada Nabi, nggak bakal antum sholat di sini. Nah, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Gak akan sempurna iman siapapun di antara kamu. Cacat iman kamu kalau saya itu belum kamu letakkan nomor 1 di atas orang tua kamu. Clear gak itu? Itu seclear-clearnya statement dari anakmu dan dari semua manusia. Dalam riwayat Sayyidina Umar, dari hartamu, dari dirimu. Jadi kalau kita masih meletakkan diri kita di atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak, harta, jabatan, pekerjaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitulah jatah iman kita, dan itu adalah nasib. Kita tidak bisa memaksakan orang itu mencintai Nabi lebih. Dan implementasi cinta kepada Nabi itu apa? Salah satunya kerja tepat waktu, kerja yang jujur, tidak korupsi, berbakti sama orang tua, percaya kepada Allah, optimisme tinggi. Itu semua diajarkan oleh Nabi. Tapi Nabi itu hanya 1 derajat posisinya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pakai perantara. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita bicara tentang hijab ini. Kalau 70.000 dikali 7 berapa Ustaz Nu'man? 70.000 dikali 7. 7 kali 7 berarti 1 juta 4. Benar gak sih? 4 berapa? 409. 70.000 dikali 490. Baik. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab itu langsung sembuh, nggak pakai 490.000 hijab, hijabnya langsung terbakar semua karena di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita itu sholat, minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka bihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika mimma sta'adza minhu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduka wa nabiyuka Muhammad. Ya Allah, aku meminta apa yang diminta Nabi Muhammad, dan aku minta perlindungan dari apa yang diminta perlindungan darinya oleh Nabi Muhammad. Bukan karena aku orang alim, tolong ajarkan aku ya Allah, supaya aku ini bisa menghamba dengan lebih baik kepadamu. Dengan sholat itu
Kenapa sampai dikatakan tanha anil fahsya'i wal munkar? Itu bukan hanya bagian fisik saja, Bapak Ibu. Batin kita juga dididik di dalam sholat itu. Seandainya orang itu hanya bisa khusyuk pada saat di Makkah sama Madinah, kasihan amat orang-orang yang belum ke Makkah sama Madinah. Tapi makna ini harus diajarkan, disampaikan. Bahwa tidak ada yang lebih beruntung dari orang yang bisa meletakkan kedua telapak tangannya, keningnya, bersujud ke hadapan Allah SWT setelah bersuci dan membesarkan nama Tuhannya. Ada orang datang kepada saya, Habib, saya banyak masalah. Saya bilang, alam semesta ini ada yang punya, namanya Allah. Semua orang punya skema. Dia memasang skema pergi ke dukun. Masang skema mau jahat kepada orang lain. Alam semesta ini yang punya Allah. Iblis mau goda kita, izin pada Allah. In lam yakun bika aliyya ghadabun fala ubali. Kalau engkau tuh nggak marah pada saya, nggak peduli saya, itu Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad tidur setelah itu? Tidak. Nabi Muhammad baru pulang dilemparin orang. Kita tidak diajarkan untuk menjadi orang penuh dengan alasan. Ketika Nabi menyampaikan begitu, Nabi bekerja, hijrah, capek, cari uang, capek. Tapi in lam yakun bika aliyya ghadabun fala ubali. Yang penting kau nggak marah sama aku percaya. Kalau kata guru saya Al-Habib Muhsin, jangan minta kepada Allah yang sudah pasti dikasih. Jangan. Apa yang sudah pasti dikasih, Pak? Kita minta duit, minta nikmat sholat, minta dekat sama Nabi Muhammad. Orang kalau sudah masuk ke dalam sholat itu, Pak, udah lihat sahabat Nabi itu diamputasi dalam sholat, panahnya dicabut lagi sholat. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu rumahnya kebakar, api sudah sampai kakinya, baru selesai salam baru sadar. Kita lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia bel, ting 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 ting, sholat aja. Ojek, dia kan lama nunggunya. Kasih tip lah. Atau kalau Anda tidak mau mengganggu, ya sudah, Anda selesaikan cepat sholatnya, kemudian Anda ulangi sholat Anda. Sholat ini hubungan Anda dengan Allah Rabbul Alamin yang punya alam semesta. Anda mau enak, mau apa segala macam, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda ngadep dulu sama Allah. Tapi kenapa kalau sholat itu kita Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah Akbar, ya nggak apa-apa. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Nanti akan dibagi-bagi sama Allah itu. Tapi ingat, Allah itu sudah berfirman dalam hadis qudsi, kalau ada hamba mendatangiku itu sejengkal, aku akan mendatanginya sehasta. Kalau sehasta, aku akan mendatanginya dalam keadaan selangkah. Kalau misalkan dia datang dalam keadaan berjalan, aku akan berlari. Artinya apa? Rahmat Allah itu sudah menanti kita. Pada saat kita melangkahkan kaki dengan semangat, yes, ini waktunya sholat, waktu sholat, semangat, turun. Mau ngapain? Kok senyum-senyum aja? Mau sholat. Istirahat. Jadi kalau di dalam hati kita sudah mulai senang kayak begitu, ajarin anak sama istri sholat. Kalau kita mau tarik garis yang lebih makro lagi, ulama-ulama itu mengharamkan kita untuk hijrah ke tempat yang di situ ibadah kita dipersulit. Haram. Gak sadar ini udah jam 1:05. Ya sudahlah. Saya itu tidak mau mendolimi orang. Tapi saudara, itu gak kerasa betul. Allahu Akbar. Baca. Kalau Anda belum ngerti maknanya, tolong datangi Ustadz Nu'man, bilang, tolong ajarkan saya makna sholat dari awal. Saya mau tahu maknanya Allahu Akbar apa, Allahu Akbar kabiru apa. Kalau Anda dibimbing sama guru, itu lain dengan Anda baca buku, Pak.
Anda pergi aja ke toko buku terus Anda beli buku jadi alim. Enggak. Apakah buku itu bisa memberikan makna pada diri Anda? Tidak. Yang bisa memberikan makna itu orang yang sudah merasakannya. Datang, baca nggak apa-apa, minta ajarkan. Minggu ini doa iftitah dulu ya Ustadz. Ya. Gak usah Pak, gak usah cepet-cepet Pak. Kasih waktu 1 tahun aja. Orang kalau 1 tahun udah bisa ngerti aja dia semua yang dia baca lagi sholat, dan itu tidak bisa membuat dirinya lebih senang kepada sholat, berarti itu sudah takdirnya Allah itu. Seperti orientalis yang mengerti makna Quran dan hadis, menghabiskan 3/4 abad meneliti Quran hadis hanya untuk mencaci maki Nabi Muhammad SAW, atau menampilkan Nabi Muhammad dari segi positifnya tapi menghilangkan intervensi ilahi. Jadi Nabi Muhammad pahlawan, panglima perang, bisnismen, bukan seorang nabi, nggak ada Tuhan, nggak lebih daripada itu. Tapi kalau kita diberi hidayah sama Allah, makanya Nabi ngomong, mayuridillahu bi khairah. Nakiroh itu, besar itu. Siapa yang Allah inginkan berada dalam kebaikan? Kebaikan apa ini? Yufaqihu fiddin. Dia akan dikasih pemahaman yang dalam terhadap agama. Maka semakin kita belajar ilmu agama ini, semakin kita tahu betapa mahal ilmu agama ini. Istri saya bilang, ya istri saya Pak, kalau perempuan lain nggak mungkin bilang, Abi ganteng ya gitu kan. Saya bilang apa? Gak penting. Tapi apa yang Allah berikan kepada sini saya ini adalah sesuatu yang jauh lebih berharga buat saya. Yang pasti akan diuji. Anda tahu? Di Babu Salam ketika saya mau ziarah Rasulullah, diuji. Diuji. Ketika keluar dari ziarah Rasulullah, diuji. Jadi jangan kita berpikir bahwa kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan ini kita nggak akan diuji. Justru ujiannya akan lebih besar. Sampai datang ke rumah baru rebahan, diuji. Sudah mulai gugur satu persatu karena tugas. Ya, saya yakin Anda semua belum makan siang. Tapi insya Allah pertemuan kali ini bermanfaat buat diri saya dan buat kita semua. Hadani Allah ya ajmain. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf tidak bawa hadiah fisik. Tapi semua yang saya doakan, yang saya minta, baik itu di Raudhah, baik itu di depan Rasulullah, baik itu saya ziarah baki, baik itu pada saat saya tawaf, pada saat saya sa'i, dari kenikmatan lahir pergi ke sana, kenikmatan batin, pemahaman yang Allah berikan sedikit kepada saya sehingga saya bisa mengerti sedikit apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disukai oleh Nabi Muhammad, itu saya doakan diberikan juga kepada antum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.